Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli 'ainin lamah. Ya Hafiz, ya Hafiz, ya Hafiz, Allah ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, fatahallahu laka futuhan arifin. Allahumma ati nafsa taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Barakallahu. Ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, wabil khusus sahibatul bait Ibu Nani Winata dan segenap pengurus Majelis Ta'lim Sabila dan pengurusnya yang semoga dan jamaahnya, semoga pengurusnya dan jamaahnya, Ibu Nani dan keluarga besarnya dan kita semua lah ya, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, berlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhan. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Sebelum saya lanjutkan kajian kita, saya mau jawab pertanyaan Bu Ghazali dulu, belum selesai tadi Bu Ghazali. Mana Bu Ghazali? Oh enggak ada Bu Ghazali. Bu Ghazali di online kali ya Bu Ghazali ya? Oh iya ini benar. Bu Ghazali ada di online enggak Bu Ghazali? Kalau ada saya jawab melalui online ini aja. Ada saya jawab Bu ya, saya jawab. Jadi gini Bu, logikanya. Beliau nanya, kan orang kalau puasa 3 hari setiap bulan, ayamul bid terutama, sebenarnya nggak harus ayamul bid, yang penting 3 hari dalam sebulan. Itu kan kata Nabi sama dengan puasa sebulan. Nah, karena satu kebaikan dalam Islam dibalas 10. Jadi kalau ada orang puasa sehari, itu seperti puasa 10 hari, gitu loh. Itulah kebaikan Allah. Kita nggak puasa 10 hari, cuma sehari tapi diberi pahala seperti puasa 10 hari. Nah, kalau kita 3 hari puasa setiap bulan itu sama dengan kita 30 hari, ya 30 hari. Nah, kalau kita setiap bulan puasa 3 terus, apalagi ada Ramadan jelas lebih udah itu. Andai kan kita 3 hari terus setiap bulan itu, maka itu sama dengan kita puasa sepanjang tahun. Karena 30 kali 12 gitu. Itu minimal ya, balasan minimal, bukan balasan maksimal itu bukan. Balasan minimal itu kali 10, minimal itu, bukan maksimal. Jadi kalau kita puasa 3 hari setiap bulan, nggak harus ayam mubid ya.
hari apa saja, termasuk Senin Kamis. Termasuk. Yang penting 3 hari dalam sebulan. Itu kita seperti puasa 30 hari karena 1 kali kebaikan kali 10 minimal. Nah, kalau kita tiap bulan rutin, apalagi ada Ramadan ya, itu udah pasti lebih itu. Itu kita sama dengan puasa sepanjang tahun. Itu, saya ulang, itu balasan minimal, bukan maksimal. Itulah maha baiknya Allah, 1 kebaikan dibalas dengan 10. Puasa sehari dibalas 10 minimal itu. Bukan maksimal, minimal. Itu bisa lebih dari itu. Nah, ngoten nggih Bu Ghazali nggih. Ya, itu logika agamanya gitu. Itu wallahu a'lam bishawab ya. Penjelasan apa? Pun. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya lanjutkan nggih. Ya kan pertanyaannya Bu Ghazali supaya jadi ilmu juga buat yang lainnya. Maksudnya. Kalau pertanyaan pribadi saya enggak publikasikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Halaman 301 tentang pernikahan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datanglah karunia Rabbani sebagai balasan kesabaran Ummu Salamah radhiyallahu anha yang indah dan keridhaannya yang besar kepada Allah Ta'ala, takdirnya dan pemberian kecukupannya kepada dia atas pengorbanan dan apa yang dia curahkan di jalan Allah Ta'ala, agar dia dengan karunia Allah Ta'ala menjadi salah satu ummahatul mukminin dan istri sang Rasul terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta agar dia menempati tempatnya di rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW yang suci dan mulia. Yang suci dan mulia. Wahai wanita yang tinggi dan agung tingkatannya, duhai wanita yang menggapai kemuliaan yang tak tergapai oleh orang selain dirinya. Jadi kadang kebaikan itu dipercepat balasannya di dunia. Itu semacam DP dari nikmat yang nanti akan diberikan tunai saat berada di surga. Nah, sebagaimana orang yang berbuat jahat, kadang balasannya dipercepat di dunia sebagai DP juga. DP dari siksa yang akan dibayar tunai nanti di akhirat kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering orang kemudian bertanya, oh berarti kalau itu nikmat diberikan di dunia nanti mengurangi nikmat di akhirat dong? Kan begitu ya pertanyaannya ya. Karena ada pernah dengar gitu nggak? Kalau di dunia sudah dibalas, nah nanti di akhirat tidak ada berkurang nikmatnya itu katanya. Nah, sehingga orang-orang kaya itu harus siap-siap nanti surganya jelek gitu. Ada yang mengatakan begitulah, kurang lebih gitu. Maka saya jawab begini, termasuk tadi, oh berarti kalau sudah dikasih DP di dunia, nerakanya nanti diringankan dong siksanya, mengurangi siksa di akhirat. Oke, saya jawab gini. Ini rumus dasar ya, ini rumus dasar. Kalau ada orang berbuat baik, terus kebaikannya dibalas oleh Allah di dunia. Ini saya tahadus bini am ya. Kemarin itu saya pulang dari pengajian, ada tukang parkir tulisannya 2.000, saya kasih 10.000. Saya baru belok dari gang, ada orang nyalami saya 100.000. Loh kok langsung? kan itu dipercepat namanya itu. Saya ngasih orang tukang parkir 10.000, saya belum belok gang ada orang nyalami saya 100.000. Berapa orang? Satu orang malam itu satu orang. Enggak, maksud saya gini, saya kok senyum dalam hati, ya Allah kok cepet banget. Baru ngasih langsung iya, nama? Kalau gitu kasih 100.000. Iya. Iya, lumayan ya. Manusia. Tapi enggak, saya senyum aja. Nah, pertanyaannya, apakah nikmat yang kemudian ini saya cerita tahdus cerita nikmat Allah maksud saya gitu ya. Ya, apakah terus dengan dipercepat atau DP tadi balasan amal itu berarti mengurangi? Begini, ini jawabannya. Kalau dengan kenikmatan yang ada, dia bersyukur, berbuat lebih baik, justru nanti malah lebih baik surganya.
Oh, emang ada dalilnya Ustaz? Ada, antara lain hadisnya riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya sahih. Nabi bersabda, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada." Orang yang kaya, tajir itu aslinya pedagang aslinya maknanya. Karena dulu yang kaya itu pedagang. Tapi seringkali dimaknai tajir itu ya kaya. Orang yang kaya, yang jujur, yang amanah. Syaratnya orang yang kaya as-saduq, soduk itu banyak sedekahnya, dan al-amin, dapat dipercaya, orangnya amanah, enggak khianat. Cara dapat duitnya dia enggak curang. Maka kata Nabi, dia akan dibersamakan dengan para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Mungkin selama ini jenengan sering dengar yang serem-serem kan. Orang pokoknya wong sugih besok mlebu swargane, masuk surganya belakangan 500 tahun setelah orang miskin. Oke, memang ada riwayat itu. Kalau kita bukan tipe yang ini. Tapi kalau panjenengan tipe yang ini, yang dalam Sahih At-Tirmidzi ini tipe yang kaya, banyak sedekah dan jujur atau amanah, maka jenengan enggak masuk yang 500.000 belakangan setelah orang miskin masuk surganya, tidak. Tapi insya Allah justru bersama rombongannya para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Loh, kira-kira kalau rombongannya nabi, siddiqin, syuhada itu kelas surganya kelas ekonomi apa kelas VIP gitu? Iya, kira-kira gitu. Justru kalau panjenengan, kita semua termasuk dan semoga termasuk yang diberi nikmat oleh Allah yang luar biasa di dunia ini, dan kita syukuri dan pandai bersyukur kita atas semua nikmat itu sehingga berbuat banyak kebaikan, itu justru akan menambah kenikmatan, kemuliaan di akhirat nanti. Paham ya? Nah, itu seperti itu. Kecuali kalau dengan nikmat itu dia terus kufur. Dia ingkar kayak Qarun, kayak Namrud, kayak Haman, kayak Fir'aun misalnya. Naudzubillah. Itu enggak cuma mengurangi nikmat di akhirat, bahkan meniadakan nikmat di akhirat. Ini ada malah jadi siksa yang sangat luar biasa. Tuh. Nah, kalau ada penderitaan di dunia, apakah penderitaan di dunia ini akan mengurangi siksa di akhirat? Lagi-lagi tergantung. Karena ada tergandengan, itu tergantung. Jadi jadi tergantung. Jadi gini. Kalau dengan musibah atau dengan bencana yang karena konsekuensi dari perbuatan dosa itu membuat dia sadar, tobat, sabar, mengambil pelajaran, berubah lebih baik, alih-alih mengurangi malah meniadakan sengsara di akhirat nanti. Kenapa? Karena dia pandai mensikapi musibah sebagai sarana dia untuk bertobat dan berubah lebih baik. Tapi kalau dengan musibah itu bukannya tambah sabar, malah tambah ingkar, malah tambah durhaka, wis melarat, nyolongan, kan wonten wis melarat, enggak amanah, ngapusi sok, nipu sana, nipu sini. Ini yang naudzubillah ini. Kenapa? Alih-alih mengurangi beban akhiratnya, malah bisa jadi malah menambah beban akhiratnya. Itu namanya syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Jadi sengsara dunianya, sengsara akhiratnya. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Pakai shin. Syaqiyun ya. Ya, makanya monggo dipilih. Tentu harapan kita besar, harapan kita pada Allah semoga kita termasuk yang dibahagiakan oleh Allah dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Pakai shin, syaqiyun. Pakai qaf, syaqiyun. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Itu seperti itu. Sengsara dunia akhirat. Bukan sengsara membawa nikmat, bukan. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, tatkala Abu Salamah radhiyallahu anhu wafat, aku datang menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku bertanya, apa yang harus saya ucapkan? Nabi kita Muhammad menjawab, ucapkanlah ya Allah, ampunlah kami dan juga dia, berilah ganti yang lebih baik kepadaku sebagai penggantinya. Aku mengucapkan doa itu, kemudian Allah memberiku ganti yang lebih baik, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang dulu itu kalau ada masalah datang ke Nabi nanya, doa apa yang harus saya baca ya Rasulullah. Jadi kalau bisa orang beriman itu jangan cuman piye solusi nih. Nah, jadi jangan cuman ngomong gitu aja. Atau piye ide kamu tentang ini, piye strategi nih, jangan cuman gitu.
Tapi mbok ya sekali-kali, bukan sekali, sering kalilah kita juga berkata, ini doa apa yang harus kita baca kalau ada masalah kayak gini. Strategi tetap kita bicarakan. Rencana-rencana ke depan silakan tetap dibicarakan. Upaya-upaya silakan dibicarakan. Tapi yang tidak boleh tidak ada itu adalah amalan apa yang harus saya kerjakan supaya kita dapat pertolongan Allah. Doa apa, wirid apa, zikir apa yang harus saya baca terkait dengan masalah yang ada. Kenapa? Karena supaya imbang jalur langit dan jalur bumi. Jalur langitnya jalan, jalur buminya juga jalan. Nun sewu, anak misalnya, dua blok tanopo, ya oke, kita bicara tentang ilmu parenting, bagaimana mensikapi anak yang bla bla bla. Tapi jalur langit jangan dilupakan juga. Zikir apa yang dibaca supaya anak kita ini nurut? Wirid apa yang kita baca supaya dia jadi anak yang baik? Amalan-amalan apa supaya anak kita ini ditolong oleh Allah selalu, dibimbing oleh Allah selalu. Nah itu kan perlu kita bersikap seperti itu. Nah orang-orang soleh terdahulu itu begitu. Jadi jalur langit, jalur bumi semuanya dibicarakan. Ngoten. Kalau suami pulang jangan cuma dapat duit berapa mas, tapi sering-sering kali berkata dapat ilmu baru apa mas. Yang janda ngomong Saya doakan segera dapat suami baru lagi yang lebih baik, amin. Insyaallah. Kan doanya udah. Iya, tinggal. Padahal teman tenisnya banyak padahal. Duh. Bu Ika aja santai-santai Bu Ika ya. Allahu Akbar. Lanjut. Iya, Bu Anis masih 27. Ummu Salamah radhiyallahu anha juga bertutur. Sami itu aku mendengar. Doanya tadi apa? Ya Allah ampunilah aku dan dia, berilah ganti untukku yang lebih baik daripada dia. Ada beberapa redaksi sebenarnya ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, itu juga ada. Ya Allah, sungguhnya kami ini milikmu, semua kita akan kembali padamu. Ya Allah, berilah hamba pahala dalam menghadapi musibah ini, mesti sabar ya. Dan berikanlah ganti yang lebih baik daripada musibah ini. Dan akhirnya diganti dengan yang lebih baik, yaitu siapa? Abu Salamah diganti dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Ummu Salamah udah mikir, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah, kata Ummu Salamah. Mati syahid, kerabatnya Rasulullah Muhammad, seorang soleh, jihad fisabilillah, semacam-macam. Ya. Berarti enggak bersama-sama Rasulullah enggak bersama suaminya Abu Salamah gitu. Pernah nanya beliau, ada riwayat menunjukkan Ummu Salamah itu nanya Aukamakol, ya Rasulullah, nanti saya dengan suami yang pertama atau suami yang kedua? Kata Nabi, dengan Aukamakol, ada dalam kitab At-Tadhkirah, kata Aukamakol, kata Nabi, yang pertama kamu akan bersama dengan yang paling baik kepadamu. Di hadis yang lain, kamu akan bersama dengan yang paling kamu cintai. Ya, yang paling cintai siapa? Ya itu yang bersama. Makanya orang Jawa yang mengatakan, oh rabi mana engko gak ketemu bojomu kon. Jangan nikah lagi, nanti gak ketemu sama suamimu yang dulu. Enggak. Nanti milih nanti. Milih nanti. Jadi silakan yang kalau mau nikah lagi tidak apa-apa. Tidak usah khawatir Bu Anis ya. kecuali cerai hidup ya. Kalau cerai hidup nggak ketemu karena sudah putus di dunia. Tapi kalau cerai mati masih ada potensi ketemu. Al-Baqarah 234. Al-Baqarah 234. Tapi kalau cerai hidup Al-Baqarah 228. Jadi istilah yang Allah pakai untuk 228 itu mantan istri. Mutallaqat, wanita yang diceraikan oleh suaminya, mantan istri kalau cerai hidup. Kalau cerai mati itu istilah yang Allah pakai adalah dan wanita-wanita dan para istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi masih disebut istri oleh Allah. Tapi ini secara hakikat, secara fikih sudah putus, tapi secara hakikat belum putus. Nanti suruh pilih. Nah, saya punya jamaah di Purnas 3 itu, sekarang ini dia suami yang ketiga. Yang pertama mati, yang kedua mati, yang ketiga hidup. Panjang umur yang tiga ini. Nanya ke saya gini, Ustadz, boleh tiga-tiganya enggak? Nanya ke saya gitu. Saya jawab, jangan nanya sama saya, nanya sama yang punya surga aja. Saya bilang gitu. Nah, masa mau tiga-tiganya? Saya bilang, jangan nanya sama saya, nanya sama yang punya surga aja. Saya bilang.
Boleh tiga-tiganya. Berarti tiga-tiganya baik semua kali itu ya. Susah milihnya itu. Allah. Saya bilang nanti nanya sama yang punya surga aja, jangan nanya sama saya bilang. Allahu Akbar. Ummu Salamah radhiyallahu anha juga bertutur, sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi poliandri tidak mungkin di surga insyaallah. Kenapa? Karena kalau ada satu wanita dengan banyak laki-laki namanya pelacur. Tidak mungkin di surga ada pelacur. Tidak mungkin. Itu seperti itu. Tapi nanti kalau mau detailnya silakan nanya sama yang punya surga aja, saya bilang gitu. Sami itu aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau berkata, "Ma min muslimin, tidak ada seorang muslim pun tusibuhum musibatun, yang terkena musibah. Fayaqul, lantas dia berkata, ma amarahullah, inilah apa yang diperintahkan kepadanya, inilah apa yang Allah perintahkan kepadanya." Dan dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Apa ucapannya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sungguhnya kami, lillahi milik Allah, wa inna, dan sungguhnya kami, ilaihi kepadanya, raji'un, semua akan kembali. Allahumma, wahai Allah, Allahumma ajurni, ya Allah, wahai Allah, berikanlah pahala kepadaku, ujurni, fi musibati, di dalam menghadapi musibah ini. Maksudnya sabar ya. Wa akhlif li, dan gantikanlah li untukku. Kalau wakhluf li, dan gantilah untukku. Kalau wakhluf li, gantilah untukku. Kalau wa akhlif li, gantikanlah untukku. Kalau saya sering baca dua-duanya. Jadi wakhluf li khairum minha, wa akhlif li khairum minha, itu saya baca dua-duanya. Wakhluf li, gantilah untukku, wa akhlif li, dan gantikanlah untukku khairon, yang lebih baik, minha, daripada musibah yang terjadi ini. Kalau kita baca doa itu, kata Nabi dalam hadis ini, kama qal, illa akhlafallahu lahu khairon, kecuali Allah akan ganti untuknya yang lebih baik minha, dari musibah yang terjadi tadi itu. Jadi kalau musibahnya berkaitan dengan suami, insya Allah akan diganti dengan suami yang lebih baik. Ustadz meninggalnya udah beberapa tahun yang lalu, boleh nggak baca sekarang? Boleh, silakan, tidak apa-apa. Qalat, berkata siapa Ummu Salamah radhiyallahu anha, falamma mata, maka ketika telah wafat siapa Abu Salamah radhiyallahu anhu, qultu, aku berdoa, qultu, aku berkata, ayyul muslimina khairun min Abi Salamata, aku berkata, muslim yang manakah yang lebih baik dibandingkan Abu Salamah radhiyallahu anhu? Awwalu baitin hajara ila Rasulillah SAW, orang yang pertama kali dari keluarga Nabi yang hijrah. Iya betul, keluarga Nabi. Awalu baitin hajar, orang keluarga Nabi yang pertama kali hijrah. Hijrah ila Rasulullah, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Summa inni qultuha. Karena Abu Salamah hijrah dua kali. Pertama ke Habasyah ikut, yang kedua ke Madinah juga hijrah lagi. Summa inni qultuha. Dan kemudian sungguhnya aku berkata, summa inni qultuha, kemudian sungguhnya aku berkata kepada, kemudian aku mengucapkan doa itu. Oh, mengucapkan doa itu, ya betul. Summa inni qultuha, kemudian aku mengucapkan doa tadi itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan, baca doa itu ya. Maka fa akhlafallahu li Rasulullah SAW, maka Allah menggantiku dengan Rasulullah Muhammad SAW. Qalat, berkata siapa Ummu Salamah radhiyallahu anha, arsala ilayya Rasulullah SAW Hatibab bin Abi Balta'ah. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengutus kepadaku Hatib ibn Abi Balta'ah, yaktubuni lahu, untuk melamar saya untuk beliau. Jadi agar Hatib melamar saya untuk Nabi Muhammad SAW. Fakultu, maka aku menjawab, innali bintan wa ana ghayurun, saya punya anak perempuan dan saya juga sudah tidak muda lagi. Pencemburu.
Kok enggak muda lagi. Dan saya adalah seorang yang sangat pencemburu. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad SAW, amma ibnatuha fanad'ullaha ayyughniyaha anha. Adapun putrinya, kami doakan semoga Allah mencukupinya, dibuat kaya maksudnya. Wad'u, dan aku berdoa kepada Allah ayadhaba bil ghairati, agar menghilangkan ayadhiba bil ghairati, agar menghilangkan kecemburuannya, sifat cemburunya itu. Jadi itu doa Nabi ya untuk putrinya Ummu Salamah dan Ummu Salamah yang dihilangkan cemburuannya tadi itu. Baik. Jadi Nabi sempat ditolak oleh Ummu Salamah, enggak langsung diterima. Saya ceritakan sampai 3 kali. Kalau datang lagi terima, Pak. Ternyata datang lagi dan diterima. Itulah kadang wanita itu ada yang modelnya enggak langsung terima karena ingin menguji kesungguhan dari pihak laki-lakinya, serius apa tidak. Dan ternyata Nabi serius. Ditolak masih berusaha. Ada teori yang mengatakan selagi jawaban wanita itu masih memberikan celah untuk melamar, berarti dia belum sungguh-sungguh menolak sebenarnya. Tapi masih menguji kesungguhan. Betul-betul menolak itu kalau kata-katanya gini, saya sudah dilamar oleh laki-laki lain. Nah itu udah semi tertutup sudah itu. Walaupun kalau masih tunangan masih mungkin, tapi dengan catatan harus mendatangi laki-laki yang melamarnya untuk membatalkan lamaran dengan wanita itu. Tapi kalau sudah jalur kuning melengkung, akad nikah udah nggak ada peluang sebenarnya. Jadi kalau sudah menikah dan menjadi suami istri orang, maka secara agama sudah tertutup sama sekali. Tidak boleh berupaya lagi, tidak boleh. Jadi sudah stop begitu sudah. Kalau tunangan itu stop juga sebenarnya, tapi masih bisa, tapi dengan catatan silakan ngomong ke yang melamar terlebih dahulu. Itu. Kalau nggak berani ngomong, tapi pihak wanita yang membatalkan, boleh juga secara agama, tapi semua hadiah yang diberikan yang berkaitan dengan lamar itu harus dikembalikan. Ya, tapi yang mungkin dikembalikan kayak cincin apa, yang mungkin dikembalikan lah. Kalau yang nggak mungkin dikembalikan kayak kue-kue nggak usah. Ya, senilai itu dikembalikan, karena itu hadiah bersyarat. Hadiah yang diberikan karena mau dinikahi. Bahasa Jawanya peningset, bahasa Jawanya. Itu seperti itu. Ya, tapi kalau sekiranya masih ada, ini masih ada celah secara syar'i untuk diperjuangkan, maka maju terus, pantang mundur. Nah, itu seperti itu. Terus rawi-rawi lantas, malang-malang putung. Boyok pacarane. Tapi jangan katrok. Ya pakai teori itu, the tresnation because kulination. Ya, weting tresno jalanan kulino. Tapi ingat, pernikahan itu memang diraih dengan perhatian, tapi dirawat dengan penghasilan. Dari Umar ibn Abi Salamah radhiyallahu anhuma. Falamman qadat iddatuha, maka ketika sudah selesai masa iddahnya Ummu Salamah radhiyallahu anha, kata putranya Abu Salamah, jadi putranya Ummu Salamah juga. Khatabaha Abu Bakar, maka melamar Ummu Salamah siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Faraddathu, kemudian ditolak Abu Bakar oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tsumma khatabaha Umar, kemudian Sayyidina Umar melamarnya. Faraddatu, maka beliau menolak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Fa ba'asa, maka mengutus ilaiha kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, maka beliau berkata, marhaban bi Rasulillah, selamat datang. Tadi mengutus pinangan ya.
Ini kayaknya di Arabnya ada yang kurang di Arabnya ini. Karena Rasulullah langsung ngutus seseorang. Tadi di hadis sebelumnya sudah sebut sih namanya Hatib itu ya. Pada awal saya bacanya. Marhaban bi Rasulillah wa bi rasulihi. Selamat datang dengan utusan Rasul, selamat datang Rasulullah Muhammad SAW dan utusan Rasulullah Muhammad SAW. Selamat datang Rasulullah dengan utusan Rasulullah Muhammad SAW. Akhbir Rasulullah SAW, beritahukan kepada Rasulullah SAW, inni mra'atun ghaira wa anni musibatun wa annahu laisa ahadun min awliyai syahidan fa ba'atha ilaiha Rasul sallam amma qauluki inni musibatun fa innallaha sayfiki sibyanaki wa amma qauluki inni ghaira fa ad'ullaha ayudhiba ghairataki wa ammal awliya'u falaysa ahadun minhum syahidun wala ghaibun illa sayardani qultu ya Umar qum fazawwij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Rasulullah amma inni la anqusuki syai'an mimma a'taitu ukhtaki fulanatan rohayaini wajarrataini wa wisadatan min adamin hashbuha lifun qala wa kana Rasulullah SAW ya'tiha fa idza ja'a khadat Zainaba fa wada'atha fi hijriha liturdi'aha wa kana Rasulullah SAW hayyan kariman yastahyi faraja'a fa fa'ala dzalika miraran fa fatina Ammar bin Yasirin lima tasna'u fa aqbala data yaumin wa ja'a Ammar wa kana akhaha li ummiha fa dakhala 'alaiha fantashataha min hijriha wa qala da'i hadhil maqbuhata al-mashquhata allati adaiti biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dakhala fa ja'ala yuqallibu basarahu fil baiti wa yaqulu aina zanabu ma fa'alat zanabu qalat ja'a Ammar fa dhaba biha qala fa bana bi ahlihi thumma qala in syi'ti an usabbi alaki sabba'tu lin nisa. Bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha tatkala masa iddahnya sudah selesai, berapa masa iddah tinggal mati suami? 4 bulan 10 hari ya. Ternyata saya itu beberapa orang konsultasi ke saya itu banyak orang yang ngerti masalah iddah ya. Iya benar. Banyak yang masa iddahnya belum habis itu, makai banisnya. Itu sabar, tenang. Jangan terlalu berani. Cuma makai banisnya kalau terang ini. Saya itu beberapa orang itu nanya ke saya, itu banyak yang ngomong gini, oh, ternyata ada masa iddahnya juga tuh, gitu. Ada yang begitu. Jadi banyak yang nggak ngaji mungkin ya. Jadi masa iddah wanita yang dicerai hidup itu enggak cerai hidup dulu, kubur mati aja. Ya hidup ya itu adalah 3 kali masa suci. Kalau dia masih produktif haidnya ya. Atau 3 kali masa haid tergantung sampai berpendapat. Kalau sudah menopause masa iddahnya 3 bulan. Ada di at-thalaq itu. Kalau suami mati 4 bulan 10 hari Bu Anis. 4 bulan 10 hari. Sudah. Nah, tinggal dilepas ke pasar bebas saja. Siapa yang mau untuk melamar Ibu Anis? Loh, enggak maksud di pasar bebas. Maksudnya bursa perjodohan. Singkat kata, singkat cerita, beberapa orang itu ngomong saya begitu. Jadi karena nggak ngerti itu. Loh, ada masa iddahnya Bu. Terus ada yang belum masa iddah belum habis udah nikah. Iya betul. Saya nanya ke saya jawab nggak sah pernikahannya. Kalau belum tahu gimana Ustaz? Ya semoga Allah ampuni ya, saya bilang gitu. Enggak zina sih insya Allah kalau belum tahu. Tapi kalau kan udah tahu akan nikah baru, saya bilang itu batal itu, saya bilang itu. Emang nggak ada yang tahu? Kan nggak tahu itu. Kan ada suaminya. Makanya saya nggak ngerti itu. Mungkin karena kebelet semua atau gimana nggak paham. Saya bilang gini, itu batal. Jadi harus diulang lagi akad nikahnya. Sekarang sudah habis nggak masa iddahnya? Sudah, ya udah akan nikah baru, saya bilang gitu. Kalau sekarang belum masih masa iddahnya batal, jangan serumah, putus dulu. Nanti akan nikah baru. Ya, nanti akan nikah lagi maksud saya gitu.
Karena ini nggak sah. Karena ibu kalau baca syarat rukunnya pernikahan itu kan ada kedua mempelai, laki perempuan asli, tambah asli ya, laki perempuan asli. Karena banyak yang nggak asli soalnya, laki perempuan asli. Terus laki-laki dan perempuan itu tidak dalam status terlarang untuk menikah, seperti bukan mahram, bukan saudara sesusuan. Terus si istri tidak sedang berstatus sebagai istri orang. Nah, makanya ketika kemudian dia dalam masa iddah atau tidak sedang dalam masa iddah misalnya, maka ketika dia sedang dalam masa iddah berarti termasuk yang tidak sah pernikahannya. Nah, termasuk laki-laki istrinya belum 4. Itu kan kuotanya 4 ya. Jadi kalau belum 4 masih boleh. Ya, makanya dalam hal ini kalau kemudian yang bersangkutan itu memenuhi syarat itu, sah pernikahannya. Tapi kalau tidak memenuhi itu, ya nggak sah pernikahannya. Nah, makanya batal. Kalau batal berarti apa? Ada kaidah al-butlanu la asara fil hukmi. Sesuatu yang batal tidak punya implikasi hukum. Berarti tidak terjadi ikatan hubungan suami istri. Karena batal kalau dipaksakan terus dan hubungan badan zina jatuhnya. Yang kemarin nggak tahu, tobat. Semoga tidak termasuk zina, semoga Allah ampuni. Tapi kalau masih ngeyel terus, zina kalau diteruskan hubungan badannya. Makanya diulang nanti akad nikahnya, saya bilang gitu. Dan itu terjadi itu terjadi. Makanya hati-hati, nggih. Hati-hati. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang meminangnya, lantas dia juga menolak pinangan itu. Rasulullah Muhammad SAW kita sudah habis masa iddahnya dipinang oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, tapi ditolak. Umar juga ditolak nih. Lantas kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengirim seorang untuk menemuinya dan meminangnya untuk beliau. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyambutnya. Selamat datang Rasulullah dan selamat datang pada utusan Rasulullah SAW. Beritahukanlah kepada Rasulullah SAW bahwa aku adalah perempuan yang sangat pencemburu, bahwa aku seorang tertimpa musibah dan tiada seorang pun waliku yang mau menjadi saksi. Rasulullah SAW mengirim kembali utusan, karena kalau kan keluarganya kan kafir sebagian. Ya kan Ummu Salamah kan keluarganya yang kemarin rebutan anaknya itu loh. Ya itu. Rasulullah SAW mengirim kembali utusan itu untuk memberi jawaban terhadap pertanyaan Ummu Salamah radhiyallahu anha tentang ucapanmu, sesungguhnya aku adalah wanita yang tertimpa musibah, maka Allah akan mencukupimu untuk mengurusi anak-anakmu. Adapun pernyataanmu bahwa kamu adalah pencemburu, maka aku akan berdoa kepada Allah agar dia melenyapkan rasa cemburumu. Adapun para wali, maka tiada seorang pun dari mereka, baik yang ada di sini maupun yang tidak ada di sini, yang tidak ridho kepadaku. Jadi tidak usah khawatir, walimu insyaallah beres akan mau menjadi wali untukmu. Ummu Salamah radhiyallahu anha aku berkata, hai Umar, bangkitlah, nikahkanlah Rasulullah SAW denganku. Kok nunjuk Sayyidina Umar? Bagaimana nih ceritanya? Gini, janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri. Jadi dia boleh minta tolong kepada seseorang untuk menjadi walinya. Namanya wali apa namanya? Wali hakim. Wali hakim. Saya termasuk yang pernah jadi wali hakim. Ya, saya punya jamaah. Beliau ini punya putri angkat. Saat itu pandemi. Pertama bapak kandungnya nggak jelas di mana rimbanya. Cuma diketahui tempatnya di Lampung, tapi mencari sulit juga saat itu karena sedang pandemi. Terus sementara di surat-surat resminya itu sudah atas nama bapak yang sambungnya itu, sehingga negara kan tidak mau tahu kan maunya itu. Terus supaya sah secara agama, orang tuanya, anaknya, ibunya datang ke saya, tolong Ustadz jadi wali hakim untuk anak saya. Terus saya tanya anaknya mau, tapi ini bukan janda, ini masih gadis. Bisa tidak apa-apa. Jadi memang kalau wali asli nggak mungkin menjadi wali, maka walinya wali hakim. Wali hakim yang disepakati itu petugas negara sebenarnya. Kalau tokoh, saya kan dianggap tokoh ya. Kalau tokoh itu ulama beda pendapat.
Nah, maka dalam hal ini saya bilang ke beliau, ini ada beda pendapat Bu. Jadi ada yang nggak setuju juga ini. Saya tunjukkan yang nggak setuju, saya tunjukkan yang setuju, ini dalilnya dasarnya. Beliau ambil yang setuju, ya sudah berarti saya nikahkan. Akhirnya saya nikahkan. Jadi saya nikahkan dan saya kawinkan Anda dengan Mas siapa saya lupa namanya, Mas. Saya kawinkan dan saya nikahkan Anda dengan itu. Ya siapa? Perempuan Bu. Iya, dengan mahar bla bla. Dengan saya sebagai wali hakimnya. Bisa begitu. Atau tanpa nyebut saya wali hakimnya juga nggak ada masalah. Karena ada ditunjuk atas kemauan si wanita tadi dengan kesadaran. Itu boleh, tidak apa-apa. Pernah juga saya menjadi wali itu gini. Jadi bapaknya, saya nggak mau nanya detail tentang bapaknya ya. Yang jelas bapaknya kayaknya nggak mungkin jadi wali. Saya nggak tahu apakah dia masih kafir atau tidak merestui. Terlepas dari itu berarti kan terhalang bapak. Terus saat itu ada kakak kandungnya yang jadi wali, tapi melimpahkan saya sebagai izin. Sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i nggak sah. Karena harusnya kalau bapak tidak mau sementara bapaknya masih ada, itu walinya wali hakim sebenarnya. Tidak bisa lempar ke kakak. Tapi dalam 4 mazhab itu ada pendapat yang mengatakan bisa dilempar ke wali hakim yang ke wali yang lain boleh. Terus dari kakaknya menyerahkan ke saya saat itu, saya mengakadkan saat itu, mewakili kakaknya sebagai walinya. Karena bapaknya nggak mungkin, saya nggak tahu kenapa kok nggak mungkin. Apakah bapaknya masih kafir ataukah bapaknya nggak restu, saya nggak tahu. Tapi yang pasti saat itu begitu keadaannya. Terus untungnya kakaknya sama ibunya ada, maka kakak laki-lakinya yang menyerahkan ke saya. Tapi saya nggak pakai pendapat mazhab Syafi'i itu. Kalau dalam mazhab Syafi'i walinya wali hakim, jadi saya bertindak sebagai wali hakim harusnya. Pada saat itu saya bertindak sebagai wali mewakili kakaknya, karena bapaknya terhalang menjadi wali. Tidak tahu kenapa itu. Saya nggak mau nanya kepo detail, takut mencampur urusan. Tapi saya carikan solusi hukum yang paling ringan saat itu, yaitu menggunakan wali kakaknya tadi itu. Itu sebenarnya kalau di 4 madhab, dalam madhab Syafi'i itu nggak boleh. Kalau di antara 4 madhab yang lain, saya pernah baca dalam literatur fikih itu bisa, ada apa-apa. Pakai wali yang, kalau bapak terhalang bisa pakai wali yang lain. Itu seperti itu. Kecuali bapak mati. Bapak mati pun naik ke atas dulu, kakek dari bapak. Ada nggak? Bapaknya bapak ada nggak? Kalau bapaknya bapak ada, bapaknya bapak yang masih berhak. Kalau dalam mazhab Syafi'i. Lebih kuat kakak atau lebih kuat bapaknya bapak. Bukan bapak, kakaknya bapak. Oh enggak, kalau itu bebas pilih udah. Wali akrab, wali paling dekat itu cuman yang punya hak ijbar dalam mazhab Syafi'i itu cuman 2. Bapak sama bapaknya bapak. Kakek berarti. Iya, kakek dari jalur bapak. Enggak, paman, kakak itu statusnya sudah boleh pilih yang mana aja. Kayak pernah ada kejadian, Masya Allah, wih terbang. Pernah ada kejadian ketika ada jamaah saya itu, kan bapaknya udah meninggal. Yang jadi wali kan rencananya Pak D-nya. Terus si anak ini ngomong ke saya gini, saya itu dekatnya sama sama Pak Le, sama adiknya bapak yang paling kecil. Boleh nggak saya nggak sama Pak D tapi sama Pak Le? Saya jawab boleh, tidak ada masalah. Tinggal pilih aja. Ya jadi itu boleh, tidak apa-apa. Boleh, silakan pilih aja. Ya, gitu. Pun lanjut nih. Ya, akhirnya Sayyidina Umar jadi walinya. Ummu Salamah radhiyallahu anha, Umar bangkitlah, nikahkanlah Rasulullah denganku sallallahu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, ketahuilah sungguhnya aku tidak akan mengurangimu sedikit pun dari apa yang sudah ku berikan kepadamu kepada saudara perempuanmu si fulana, yakni 2 alat penggiling gandum dan 2 tempayan dan bantal dari kulit yang isinya sabut. Pokoknya maharnya bentuknya itu. Rasulullah Muhammad SAW hendak mohon maaf ya, ini kalimatnya kok asli, hendak menggaulinya lah, ini bahasanya kok iya. Kalau untuk Rasulullah ya, kalau untuk orang lain tidak apa-apa, mau ngeloni tidak apa-apa. Ini kan Rasulullah maksud bahasa Indonesia, mau menggaulinya. Ketika Rasulullah SAW datang, Ummu Salamah radhiyallahu mengajak Zainab dan meletakkannya di pangkuannya karena hendak menyusuinya, karena masih punya anak kecil. Rasulullah Muhammad SAW itu adalah seorang yang sangat pemalu lagi mulia. Jadi yang katanya maksud sing wedok ya isin.
Beliau merasa katanya mau digauli kok sing wedok lagi nyusoni anaknya ya Rasulullah yang ngenteni. Beliau merasa malu lalu kembali pulang. Beliau mengalami peristiwa seperti itu berkali-kali. Pas nyambang sing wedok lagi nyusoni anaknya. Katanya njaluk izin Rasulullah. Beliau itu orangnya sangat pemalu. Ammar bin Yasir radhiyallahu an. Ini Ammar bin Yasir ini satu di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga semasa hidupnya. Memahami keadaan itu, Ammar bin Yasir memperhatikan ini apa toh kok enggak situ terus sih. Pada satu hari Ammar bin Yasir radhiyallahu merupakan saudara seibu Ummu Salamah radhiyallahu anha, masih mahram berarti ya. Datang, dia masuk rumah dan membawa Zainab pergi dari pangkuannya. Ya ngerti lah itu siapa? Ammar bin Yasir. Maka sengaja Zainab dibawa pergi. Ammar radhiyallahu anhu berkata, tinggalkan anak yang merepotkan ini. Kata Pak Liknya ini, kata Pak D-nya. Karena kamu telah menyakiti Rasulullah SAW karenanya. Ummu Salamah gak ngerti, jadi wae nyusoni. Ya ada drama juga di keluarga Rasulullah, banyak, cuman tidak pernah berlarut-larut. Semuanya cepat selesai karena hakimnya Allah, hakimnya Rasulullah Muhammad SAW. Kok begini banget? Ya, di antara hikmahnya apa? Supaya Nabi tidak dituhankan. Nah, jadi di antara hikmahnya supaya Nabi tidak dituhankan. Rasulullah Muhammad SAW datang menjumpai Ummu Salamah radhiyallahu anha di rumahnya. Beliau memandang ke segala penjuru rumah itu seraya berkata, "Di mana Zainab? Bagaimana keadaan Zainab?" Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, "Tadi Ammar datang lalu dia membawanya pergi." Selanjutnya Rasulullah SAW menggauli Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri beliau. Lantas beliau bersabda, "Jika kamu menghendaki, aku akan bersamamu seminggu, sebagaimana aku berikan hal ini kepada istriku yang lain." Jadi ini semacam kesunahan ya, semacam kesunahan. Kalau baru menikah itu selama seminggu jangan pisah kalau bisa. Nah, itu selama seminggu, sepekan ya, seminggu itu sepekan, 7 hari berarti. Jadi kalau bisa begitu akad nikah selama 7 hari ke depan itu kalau bisa jangan pisah. Kalau bisa ya idealnya. Ya kecuali ada tugas harus ke Jerman ya lain bab nanti. Ya enggak, ini idealnya. Ya enggak harus sih, enggak harus. Jadi idealnya selama 7 hari ke depan. Ya tentu ada hikmah kan, masa menyesuaikan chemistry atau apa namanya. Ya siapa saya nggak ngerti istilahnya. Pernikahan itu terjalin sempurna pada bulan Syawal tahun ke-6 Hijrah. Ke-4 Hijrah. Kok bisa itu tadi ya? Ya ke-4 Hijrah. Ummu Salamah radhiyallahu anha bertutur seraya mengingat tatkala dirinya masuk ke rumah Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha sudah Zainab radhiyallahu anha wafat. Di sana ada sebuah tempayan. Aku membukanya untuk melihat isinya. Ternyata di dalamnya ada tepung gandum. Di sana juga ada alat penggiling gandum dan periuk dari tanah liat dan periuk biasa. Aku melihat di sekitarnya. Ternyata ada potongan lemak keju. Aku mengambil tepung gandum itu lalu aku menumbuknya. Lantas aku membuatnya menjadi bubur dengan menggunakan periuk tanah liat. Aku mengambil sepotong keju dan menyajikannya sebagai lauk bersama bubut. Itulah makanan Rasulullah Muhammad SAW dan makanan istri beliau pada malam pengantin beliau yang punya malam pertama. Kalau nggak punya malam pertama ya. Nah, kita berhenti sebentar. Pengalaman ya. Kita berhenti sebentar untuk merenungkan tentang sepenggal episode dan dari kehidupan Ummu Salamah ini. Lantas kita akan petik beberapa pelajaran darinya. Yang pertama, wallahu a'lam bishawab, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh. Mudah-mudahan Selasa depan bisa mulai jam 9 ya, mudah-mudahan. Mau ceramah pengajian pranikah di mana? Di Rawalumbu. Iya, Selasa besok. Biasanya mau murid-muridnya jam 9 Iya. ya. Ya mudah-mudahan, makanya saya bilang apa? Saya bilang mudah-mudahan besok bisa dimulai jam 9, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ya kan saya bilang mudah-mudahan.
Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Jadi kalau kita bicara tentang rumah tangga Nabi itu, kita akan melihat sisi-sisi kemanusiaan yang sangat kental sekali. Saya sering sampaikan di sini, Nabi kita Muhammad SAW itu diutus di masa traumatik. Karena Nabi sebelum beliau itu dituhankan. Itu Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi itu sangat berharap agar sisi kemanusiaannya itu kental. Dan Allah menjamin Nabi akhir zaman tidak akan dituhankan. Makanya ibu kalau baca websitenya orang-orang murtadin itu, orang-orang yang murtad itu rata-rata nyerang sisi kemanusiaannya Nabi kita Muhammad SAW. Dan kadang ditambah-tambahi masih. Karena biasa mereka kan menyebar berita bohongnya luar biasa. Nah itu saya satu sisi saya sebagai orang yang beriman, kalau pas baca kayak gitu kadang ya bukan kadang, pastinya geram ya. Namanya kita ada iman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Tapi di sisi lain saya senyum. Kenapa? Betapa benar janji Allah Nabi akhir zaman tidak akan dituhankan. Saya ketemu beberapa orang yang saya pernah ketahui ya, itu dia bahkan menuhankan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, dia menuhankan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada beberapa tokoh Nabi itu dituhankan, Nabi Uzair misalnya. Jadi kelompok-kelompok yang menuhankan Nabi selain Nabi Muhammad SAW itu ada. Tapi saya belum pernah baca satupun kelompok, belum pernah baca, bukan tidak ada. Insya Allah pastinya tidak ada dalam keyakinan saya, yang menyatakan Nabi Muhammad SAW sebagai Tuhan itu tidak ada. Karena kalau kita baca sirah, Nabi itu sangat kental sisi kemanusiaannya. Yo terluka, sakit, pernah kena sihir, ditipu, ditempeleng, Nabi itu pernah. Coba Nabi, terluka pernah, giginya rontok juga pernah Nabi itu. Dicekek juga pernah Nabi itu. Kurang apa Nabi itu? Disakiti berkali-kali Nabi itu. Sangat manusiawi sekali. Di rumah tangganya juga gitu. Piring dibanting depan beliau, ada banyak tamu pernah. Ya, Nabi lagi terima tamu, tiba-tiba datang kue dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Siti Aisyah cemburu, dibanting depan Nabi tamu. Nabi dengan tenang mengatakan kepada para sahabat, ibu kalian sedang cemburu. Iya. Dan Nabi tidak melarang istrinya cemburu kan gitu. Cuman Ummu Salamah didoakan tidak punya rasa cemburu itu. Ya, cuman singkat cerita, ya itu yang terjadi. Di depan Nabi lempar-lemparan kue juga pernah. Ketika itu Nabi sedang tidur di pangkuannya Siti Saudah radhiyallahu anha. Siti Aisyah datang bawa kue. Bilang, Saudah, ini ada kue, yuk makan bareng sama saya. Maksudnya biar Nabi nggak tidur di pangkuannya Saudah, biar makan kue sama Siti Aisyah. Saudah nggak mau lah, mau masa bersama dengan Nabi itu masa yang dinanti-nanti kan? Ya, terus kata Saudah, enggak, terima kasih. Kuenya enak loh Saudah. Enggak, terima kasih. Saya, ya mirip sama Rasul. Enak loh, coba makan deh, dilempar ini. Karena dilempar balik. Lempar-lemparan depan. Itu lempar-lemparan depan Nabi itu, iya. Lempar-lemparan kue itu. Ya Nabi ya santai aja, tenang. Nabi itu orangnya tenang banget. Ya. Tapi itu di masa-masa awal ya. Nanti menjelang akhir hayat Nabi itu, semua hati istri beliau itu dijadikan satu oleh Allah. Sehingga ketika Nabi wafat semuanya kumpul. Semuanya serumah saat itu dengan Nabi bukan bergantian bersama, bukan menemani Nabi menjelang wafatnya itu. Itu seperti itu. Itu ketika para istri Nabi cintanya mulai mi'raj. Ya, tadinya cintanya hissi materi. Oh, ini suamiku, masih zahir gitu ya. Tapi begitu cintanya mulai mi'raj kepada Allah, disitulah semua hati bisa bergabung. Semua istri Nabi hatinya jadi bersatu karena cintanya kembali pada Allah. Semuanya kembali pada Allah. Mi'raj kepada Allah cintanya. Apa setelah Rasulullah marah itu? Oh, itu beda lagi itu. Itu sebelum itu masih jauh sebelum itu. Ya, kan ini sudah yang menjelang Nabi wafat. Ya, ketika itu kan berkaitan dengan seluruh istri Nabi kan, jubirnya Siti Aisyah ingin dapat fasilitas kayak istrinya para kaisar Romawi dan Persia. Nabi sedih bukan karena Nabi tidak mampu, karena kalau Nabi mau kan Bukit Sofa jadi emas untuk beliau, Uhud juga bisa jadi emas untuk beliau. Cuman Nabi sedih karena Nabi khawatir para istrinya ini terjangkit penyakit hubbud dunia yang berlebihan. Terus Allah paham kekasihnya sedih, Allah bilang sama nabinya,
kurang lebih maknanya kalau mereka mau dunia bilang saja Muhammad, dituruti oleh Allah. Allah turuti, tapi dengan konsekuensi cerai dari Nabi Muhammad SAW. Sekarang silakan suruh pilih istrimu mau harta dunia atau Rasulullah Muhammad SAW. Oh, semua sepakat Rasulullah lah. Iya, itu kan hal yang tidak ternilai. Itu seperti itu. Allah a'lam bishawab. Jadi itu ya sisi-sisi rumah tangga, sisi kemanusiaan rumah tangga Nabi kita Muhammad. Tapi jangan salah ya, Nabi mukjizatnya juga luar biasa loh ya. Jadi Nabi itu punya mukjizat yang juga sangat luar biasa. Nabi Musa pukul batu keluar air. Kalau Nabi dari jari tangannya keluar air. Nabi Musa membelah lautan alaihissalam. Nabi Muhammad SAW membelah bulan. Iqtarabadis saatu wan syaqqal qamar itu Nabi membelah bulan. Terus apa lagi? Banyak mukjizat Nabi itu. No? Ya, itu lagi di antaranya. Abu Qatadah yang matanya copot balik lagi dengan mata yang lebih indah. Ada yang hidung kupingnya copot dipasang lagi ya, itu. Itu di antara mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Itu di antaranya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo yang mau tanya protes mah. Oke, monggo Bu Maulana nggih. Yang apa? Oh, itu gambaran. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, kalau aku cemburu, andaikan diletakkan di dadaku telur langsung matang gitu. Nah, itu gambaran. Yo, itu kalau aku cemburu, Siti Aisyah kalau cemburu itu andaikan telur taruh di dadaku matang itu telur ini. Saking panasnya. Tapi hebatnya para istri Nabi cemburunya dahsyat tapi enggak sampai berbuat sesuatu yang melampaui batas. Selama ini masih pada batas-batas yang sewajarnya wanita cemburu lah. Yang Nabi hanya senyum. Itu seperti itu. Siti Aisyah kalau marah oleh Nabi dicubit hidungnya. Biar panjang. Ya. Dan memang para suami itu harus banyak ilmu, harus banyak belajar, harus mencontoh rumah tangga Nabi Muhammad SAW agar punya banyak katalog sikap, sehingga kalau istri berbuat salah nggak hanya bisa marah. Nah, itu suami. Jadi kalau istri salah tidak hanya bisa marah. Kita orang tua juga sama, harus banyak belajar, banyak bertanya kepada ahlinya, mencontoh bagaimana pola pendidikan Nabi kita Muhammad SAW, maka kalau anak kita berbuat salah kita tidak hanya bisa marah. Walaupun marah itu boleh, tapi marah yang tanpa amarah. Marahnya fokus, marahnya ngasih solusi. Gimana Bu? Terus Ada yang didiamkan, ada yang pukul tapi tidak pernah mendatangkan. ya. Kemudian tidak sama, ada tahap-tahapannya. Nah, kalau mendidik suami gimana? Ada tidak ada hubungannya? Kenapa kok istri aja yang dididik? Yeah. Berarti kita harus cari suaminya yang banyak ilmunya. Nah, kalau seandainya suaminya yang kurang, misalnya gimana itu? Ya, sebenarnya Nabi udah ngasih tahu sih cara didik suami itu. Ya, kalau dalam Islam kan wanita soleh itu gimana kriterianya? Kalau dilihat suami menyenangkan, berarti seorang istri harus berusaha tampil cuantiak di depan suaminya. Buh yo apa carane pokoknya. Bagaimana caranya seorang istri itu berusaha tampil cuantiak di depan suaminya. Terus kalau disuruh oleh suami nurut, patuh, jangan banyak. Ya. Sekarang kan permasalahan kan banyak yang kalau banyak yang bermasalah suaminya. Karena kan ini realitanya. Ya. Udah